Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Barcelona. Jelang istirahat international break, Barcelona semakin kokoh di puncak La Liga. Hal ini senada dengan positifnya permainan mereka di tangan Hansi Flick. Sementara saingan terdekat Real Madrid nampak belum stabil. Mereka mengalami kekalahan perdana di UCL atas Lille serta mencatatkan hasil seri kala menghadapi Atletico. Momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh Barcelona yang baru saja menang atas Alaves dengan skor telak 0-3. Ketika ditanya apakah Barca asuhannya ini versi terbaru dari Bayern yang pernah dilaciknya dulu, Flick merespon dengan bilang tidak begitu suka membanding-bandingkan. Ia merasa senang dengan skuad yang dilatihnya sekarang, dan Flick mengingatkan bahwa dalam sepak bola, perubahan drastis bisa terjadi sangat cepat. Ini merupakan jawaban yang bijak, lantaran sebelumnya Barcelona pernah mengalami kekalahan atas Osasuna dengan skor 4-2. Nah, penasaran bagaimana detail racikan taktik Hansi Flick? Let's go, kita bahas sama-sama. Ada dua formasi pakem yang digunakan Flick di awal musim ini. 4-2-3-1 menggunakan double pivot serta 4-3-3 dengan single pivot. Perlu diingat, dua formasi ini sebetulnya cukup identik dengan perubahan minor posisi nomor 6 dan nomor 8 saja. Di beberapa match terakhir, formasi yang kerap digunakan adalah 4-2-3-1 atau double pivot. Memang pengisi dua pos ini berbeda-beda tiap match. Pada laga versus Alaves, Pedri dan Casado starter sebagai double pivot. Tapi jangan terlalu terpaku sama formasi ya, karena di lapangan sangat dinamis. Setelah Ferran Torres keluar, posisi pemain diubah lagi. Saat ia masih di lapangan, Pedri jadi double pivot atau DM. Dan di sini bisa kita lihat formasi double pivot pun kalau satu pivotnya naik akan jadi single pivot. Casado turun, sementara Pedri naik dan cenderung sejajar dengan Rafinha yang berposisi sebagai AM, sehingga nampak juga seperti 4-3-3. Selain pivot yang dinamis, frontline atau barisan depan juga sama. Secara umum, struktur lini depan adalah winger kanan yaitu Lamine Yamal yang stay wide atau tetap di area sayap. Attacking midfielder atau nomor 10 bisa naik sejajar nomor 9 atau striker. Lalu winger kiri yang di klip ini diperankan Rafinha lebih masuk ke tengah. Sementara kelebaran akan diisi oleh fullback yang naik yaitu Balde. Salah satu kelebihan frontline Barcelona adalah pergerakan vertikalnya atau naik turun. Kita bisa lihat pada klip ini, Lewandowski sebagai striker drop sampai ke area tengah. Namun menariknya, Rafinha sebagai winger langsung berubah peran seperti nomor 9 yang akan menjaga panjang lapangan. Yap, menjaga panjang lapangan sangatlah penting. Cara yang sering dilakukan Barcelona era Flick ini adalah run in behind. Dengan run in behind seperti ini, backline lawan tidak bisa leluasa menerapkan garis pertahanan tinggi karena harus waspada lari ke belakang lini dari pemain Barca. Menariknya, tidak hanya striker, tapi kita bisa lihat di sini Rafinha yang diplot sebagai winger juga melakukan run in behind. Salah satu yang paling menonjol dari Barcelona era Hansi Flick ini adalah kemampuannya bermain lebih direct. Memang sampel masih sedikit, namun di awal musim ini terlihat perbedaan antara musim lalu ketika dipegang Xavi. Jumlah passing short atau pendek per 90 menitnya menurun. Sementara mediumnya naik, long atau umpan panjangnya naik namun tidak signifikan. Jumlah umpan per laganya pun menurun. Dengan run in behind yang sebelumnya sudah dijelaskan, Barcelona tidak segan mengirim umpan medium atau panjang secara langsung ke depan. Terpenting lagi, meski tetap menggunakan build up pendek dari bawah, ketika lawan terpancing maka tidak segan back mengirim bola ke depan yang banyak diinisiasi oleh Inigo Martinez. Lewandowski yang kerap drop juga memudahkan menerima long pass sebagai pemantul. Lalu di sini Ferran melakukan switch ke Yamal yang memang ditugaskan menjaga kelebaran.
Lalu, Rafinha yang bisa bertindak sebagai nomor 9 bisa menggantikan peran Lewandowski yang sudah drop tadi. Permainan direct ini juga membuat Barcelona lebih berbahaya di situasi transisi. Serangan balik Hansi Flick lebih menggigit daripada di era Xavi. Bisa kita lihat pada gol versus Alaves, di mana serangan kilat terjadi sesaat setelah perebutan bola. Rafinha dengan kemampuan individunya melewati satu bek dan merangsek sendirian ke dalam kotak penalti. Dengan kecepatan tinggi, ia tidak egois dan memberikan assist ke Lewandowski. Serangan kilat serta struktur menyerang dengan banyak pemain ini memungkinkan Barcelona bisa masuk pertahanan dengan unggul jumlah. Semakin lebih banyak pemain, maka semakin besar kemungkinan ada rekan yang tidak dimarking oleh lawan. Salah satu yang menarik di era Hansi Flick ini adalah meningkatnya performa beberapa punggawa. Sebut saja Inigo Martinez serta Cubarsí di belakang. Di tengah ada Casado yang sebelumnya juga ada Bernal, namun ia mengalami cedera. Lewandowski juga semakin matang di depan, dan kemarin mampu mencetak hat-trick atau 3 gol di babak pertama saja. Gol ketiganya kemarin diawali dengan konfigurasi double pivot, namun satu pivotnya yaitu Eric Garcia naik untuk ekspos ruang antar lini. Dengan cerdik, Casado mampu memberikan umpan dan Eric Garcia juga mampu meneruskan ke Lewandowski. Penyerang nomor 9 ini berada di titik buta bek, lalu menerima bola dan dengan finishingnya yang klinis, Lewandowski menceploskan bola ke gawang. Dan pemain yang paling melonjak signifikan adalah Rafinha. Yap, 2 musim sebelumnya ia masih jadi cibiran atas pembeliannya yang dianggap flop. Di tangan Hansi Flick, ia berubah bukan sebagai winger yang kerap berada di sayap, namun Rafinha diberi lisensi untuk lebih ke tengah dekat dengan gawang. Bahkan, ia beberapa kali diplot sebagai nomor 10 atau attacking midfielder yang banyak terlibat dalam proses bangun serangan. Ketika diplot jadi winger kiri pun, Rafinha lebih banyak beroperasi lebih ke tengah. Hansi Flick paham bahwa pemain asal Brasil ini punya kemampuan playmaking atau menciptakan peluang dengan baik. Lihat saja, umpan-umpan membuatnya jadi outlet kreativitas Barcelona. Total pemain berusia 27 tahun ini sudah mengemas 4 assist serta 5 gol. Ia pun didapuk sebagai kapten musim ini. Keputusan ini sangat tepat. Di gol ini terlihat bagaimana ia tidak egois dengan memberikan umpan ke Lewi. Kemampuan untuk kreasikan peluang pun terlihat lewat akurasi umpannya. Rafinha jadi salah satu pilar penting Barcelona di era Hansi Flick. Jika teman-teman ingat pembahasan Barcelona sebelumnya, anak asuh Hansi Flick ini kerap terekspos garis pertahanan tingginya. Ini memang resiko yang diambil pelatih berkebangsaan Jerman tersebut dengan memainkan garis pertahanan tinggi. Menariknya, di pertandingan terakhir melawan Alaves, pertahanan yang digalang Inigo Martinez dan kawan-kawan ini menerapkan taktik offside trap yang bisa dibilang berhasil. Yap, Deportivo Alaves mencatatkan 11 kali offside yang tentunya ini bukanlah suatu kebetulan. Backline Barcelona nampak kompak untuk segera naik menjebak offside. Pun begitu, mereka masih harus waspada atas manipulasi offside lawan seperti pada klip ini. Beruntung, Inaki Peña cepat keluar untuk membuang bola. Seperti yang dikatakan Hansi Flick, perubahan drastis di sepak bola sangat memungkinkan. Terlalu dini untuk menyebut Barcelona sebagai tim kandidat juara musim ini. Namun apa yang dikerjakan Flick di awal musim ini sudah bagus, mengangkat moral tim naik dan bisa jadi lecutan untuk bersaing dengan Real Madrid.